Ya, teman-teman, sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bung. Masih puasa kan? Belum ada yang bolong ya? Masih, Bu, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit lupa, sedikit-sedikit pas wudhu minum ya. Aduh, Oke, kawan. teman-teman hari ini eh, kuliah di mata kuliah ekonomi teknik ya. Ada beberapa mata kuliah dengan saya di semester 4 yang sekarang ekonomi teknik. Wait, ini masih loading. Sudah muncul. Udah, Bu. Agak lemot sebentar ya. Ini. Oke, kita mulai aja ya supaya nanti kalian bisa lebih fokus ngewar takjilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di pertemuan kedua ya di mata kuliah ekonomi teknik akan belajar tentang konsep dan jenis biaya. Nah, ini harusnya sudah teman-teman pelajari di analisis biaya semester berapa? Dua ya, semester dua kalau nggak salah pas semester 2 analisis biaya. Tapi di reminder lagi karena di ekonomi teknik juga akan membahas ya beberapa yang dibahas lebih mendalam. Oke, sebelum dimulai kita siapkan dulu teman-teman harus siap menerima materi yang akan kita pelajari karena kalau misalkan dari awal kita sudah menganggap itu susah ya akan susah juga kita cerna. Ya. Kayak dibuat mudah aja, anggap, oh materi ini saya belum pernah belajar nih, oh berarti kita mulai lagi dari awal, dari nol ya. Jadi teman-teman bisa startnya bareng, memprosesnya juga akan sama-sama. Ya sebelum dimulai, minta tolong dipimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya aja ada, Bu. Oke, Kang Randi, Nah, dipersilahkan. baik, sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Terlebih dahulu, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mangga, Bu. Ya, terima kasih Kang Radin. Ya waktu itu, waktu berdoa saya mute ya, ternyata sampai ke pembahasan materi masih di mute juga. Terus sampai ke akhir baru ada yang notice nih, jangan sampai teman-teman ditinggal aja ya Zoom-nya ya, karena di materi ini butuh konsentrasi lumayan ya. Jadi harus walaupun online tapi tetap menyimak ya. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman jangan lupa mengisi presensi di Litera ya. Di Litera silakan teman-teman akses presensinya dan juga minta tolong konfirmasi kehadiran dosen pada Litera juga bisa individu atau perwakilan silakan serta konfirmasi kesesuaian dengan eh, RPS ya, sesuai atau tidak sesuai yang kita pelajari hari ini. Pokoknya jangan lupa mengisi presensi di Litera karena kalau kurang dari 80% presensinya, nilai akhirnya itu tidak keluar walaupun nilai kalian bagus ya. Misalkan nilainya A, tapi presensinya kurang dari 80% tidak akan keluar di sistemnya. Sayang sekali ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep dan jenis-jenis biaya. Ini adalah tujuan yang diharapkan teman-teman kuasai setelah belajar perkuliahan pertemuan 2 ini ya. Mulai dari bisa menguraikan apa itu pengertian dan jenis-jenis biaya ya. Pengertian cost and benefit, terus jenis-jenis biayanya, lalu bisa menghitung atau mengelompokkan, memisahkan ya. Memisahkan berdasarkan kelompok biaya tertentu. Ini submaterinya mulai dari pengertian dan fungsi cost and benefit sampai ke ada contoh studi kasus bagaimana pengelompokan biaya dan ada ini di luar materi ya saya masukkan contoh laporan keuangan.
Oke, di sini kalau biaya ya, biaya itu ya berarti semua yang dikeluarkan, semua pengeluaran yang dikeluarkan dalam aktivitas tertentu atau dari perusahaan misalnya, ya pengeluaran oleh perusahaan itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan suatu produk atau jasa atau untuk kelancaran aktivitas tersebut. Jadi semua yang dikeluarkan biaya ya, biaya namanya juga biaya, berarti semua pengeluaran yang mendukung aktivitas ataupun, perusahaan tersebut ya. Konsep biaya konsep biaya itu akan berbeda ketika tujuannya pun berbeda. Jadi different cost for different purpose ya. Tujuan yang ingin dicapai berbeda, maka nanti klasifikasi biayanya juga akan berbeda atau tidak akan sama. Eee, usaha jasa ya, usaha jasa dan usaha produksi produk misalnya hasil akhirnya itu produk akan berbeda pengelompokan biayanya, tergantung dari tujuan masing-masing, gitu ya. Oke. Nah, untuk fungsi biaya kenapa kita harus, analisis dulu ke biayanya sebelum kita memulai suatu usaha ataupun walaupun sudah dimulai ya kita perlu adanya pencatatan biaya. Itu yang pertama untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional. Nah, selain itu juga bisa jadi dasar untuk menentukan harga pokok produksi ya, harga pokok penjualan nih HPP. Kalau kita sudah menentukan menghitung biaya tetap dan biaya tetapnya nanti totalnya berapa ya, baru kita bisa menentukan seberapa harusnya produk kita tuh dijual. Biaya juga bisa menjadi tolak ukur penentuan margin profit, serta menjadi pedoman perencanaan pengeluaran berikutnya. Kalau kita misalkan punya catatan pengeluaran untuk produksi bulan ini, dengan produk yang terjual A, kita bisa memprediksi kalau misalkan ingin menjual lebih banyak gitu ya, berapa sih biaya yang diperlukan. Ini fungsi-fungsi biaya. Next ke klasifikasi biaya, dibedakan menjadi 5 ya, berdasarkan waktu, berdasarkan potensi, penggunaan biaya, berdasarkan produknya, dan berdasarkan volume. Kalau berdasarkan waktu, dibagi menjadi 3, ada biaya historis, prediktif, dan aktual. Kalau berdasarkan potensi, ada biaya peluang dan biaya hangus ya, sink cost. Berdasarkan penggunaannya, ada biaya investasi, operasi, dan maintenance. Oke, berdasarkan banyaknya produk nih, ada fabrikasi dan adanya komersial. Kalau volume, fixed cost dan variable cost ya, biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kita bahas satu persatu, nanti teman-teman harus bisa mengelompokkan kalau ini termasuknya ke biaya apa. Ya, jika berdasarkan waktu ada historis, prediktif, dan aktual. Historis itu biaya masa lalu atau historical cost ya. Secara real kita sudah menghitungnya, kita punya catatannya ya. Nah, harus dibuktikan dengan catatan historis pengeluaran kegiatan, baru bisa disebut sebagai biaya historis. Contohnya, biaya pemasaran, selama 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, kita harus punya catatannya. Oke. Kalau yang prediktif, prediktif itu, biaya perkiraan, perencanaan ya, predictive cost. Jadi perkiraan biaya yang akan dikeluarkan jika kegiatan itu dilaksanakan. Contohnya, estimasi biaya bahan baku produksi untuk bulan depan. Tentunya untuk memprediksi itu kita harus punya acuan ya, acuannya bisa dari data historis atau dari, sumber lain ya, sumber luar seperti itu, atau usaha orang lain bisa kita jadikan acuan. Kalau yang aktual, aktual itu ya biaya yang sebenarnya dikeluarkan, contohnya, gaji karyawan yang dibayarkan bulan ini. Ini contoh-contoh yang berdasarkan waktu. Oke, jika berdasarkan potensinya ada, biaya peluang atau opportunity cost dan juga biaya hangus atau sunk cost ya. Nah, kalau biaya peluang ini, biaya yang mampu menambah keuntungan dengan cara apa? Dengan cara berinvestasi. Tapi walaupun tujuannya menambahkan keuntungan, kita berinvestasi pasti ada 2 ya kemungkinannya, untung bisa juga rugi. Tapi kita harus, ada potensi meruginya, harus bisa memprediksi potensi ruginya.
Ya, contohnya untuk memilih ya, perusahaan memilih membeli mesin baru daripada menambah tenaga kerja. Tuh. Jadi keuntungan yang harusnya bisa diperoleh dari tenaga kerja tambahan itu termasuk biaya peluangnya. Atau misal kita akan beli motor seharga 15 juta, tapi nggak jadi. Sekarang ternyata motornya udah naik 20 juta nih, maka opportunity cost-nya 5 juta gitu ya. Biaya peluang itu kita bisa untung bisa rugi. Kalau harusnya kita bisa dapat motor 15 juta hari ini, tapi ketika belinya misalkan bulan depan udah 20 juta. Oh, biaya peluangnya hangus ya, rugi 5 juta berarti kita. Kecuali kalau menjual itu berarti kan malah lebih untung. Untuk biaya hangus atau sunk cost itu, biaya pengeluaran yang tidak bisa dikembalikan, ini akibat dari kegiatan yang sudah dilakukan ya, dari risiko pengalokasian sebuah kegiatan atau produksi. Contohnya, R&D nih, R&D lagi riset produk baru dan ternyata produk barunya itu gagal. Nah, biaya untuk, riset produk baru itu termasuknya biaya hangus atau sunk cost. Atau contoh real lain di kehidupan sehari-hari kalau kita beli mobil harganya 200 juta, terus kita kan jual nih, tapi harganya laku 125 juta ya, jadi biaya hangusnya 75 juta. Ini berdasarkan potensinya. Jika berdasarkan penggunaan, ada biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan. Namanya juga investasi ya tadi ya. Biaya ini dilakukan untuk menambah pemasukan kas dalam jangka waktu tertentu. Misalkan kita keluar uang banyak di awal, tapi mesin baru ya. Mesin baru kenapa? Mesin baru, ternyata mesin baru ini bisa lebih efektif dalam memproduksi seperti itu atau apa ya, waktu yang mempersingkat waktu produksi dan lain sebagainya. Nah, untuk biaya operasional, biaya yang dikeluarkan dalam, rangka menjalankan aktivitas usaha. Contohnya, sebuah perusahaan ya, contoh biayanya sebagai operasional adalah biaya produksi, biaya listrik atau air. Nah, itu termasuk ke operasional yang sehari-hari dijalankan atau aktivitas usaha yang dijalankan. Selain itu ada biaya perawatan atau maintenance cost ya. Nah, ini untuk menjaga ataupun menjamin performance kerja atau peralatan agar selalu, siaplah dioperasikan dengan baik ya. Misalkan biaya perawatan mesin, biaya servis, dan lain sebagainya. Kalau untuk menentukan HPP, harga pokok penjualan ya biasanya itu berdasarkan produk dan berdasarkan volume. Nah, berdasarkan produk ada 2, ada fabrikasi dan komersil. Wait, oke. Kalau fabrikasi itu biaya yang berhubungan langsung dengan pembuatan produk, ya. Pokoknya biaya yang berhubungan langsung dengan produk tersebut, pembuatan produk tersebut. Contohnya biaya bahan baku secara langsung ya, dan biaya tenaga kerja produksi produk tersebut. Kalau komersial, biaya yang terkait dengan pemasaran dan distribusi produk. Jadi tidak, langsung berhubungan dengan produksi, cuma dia di pemasaran dan distribusi produk. Contohnya biaya iklan, biaya promosi ya di media sosial, atau biaya, logistik ya, pengiriman, itu termasuknya ke komersial. Oke, berdasarkan produk tadi kan ada fabrikasi ya, fabrikasi yang pertama. Fabrikasi itu bisa dipecah menjadi 2 jenis, ada biaya utama ya, biaya utama dan biaya overhead. Biaya utama itu biaya bahan baku langsung atau direct material. Biaya tenaga kerja tidak langsung atau direct labor ya. Nanti ini kita akan contohkan studi kasusnya ke dalam pengelompokan, berdasarkan produk fabrikasi ya, biaya utama dan overhead. Kalau overhead itu, biaya pengeluaran di luar jenis biaya produktif, tapi dia menunjang ya, menunjang atau berperan penting dalam kelangsungan perusahaan. Contohnya ada biaya tambahan atau biaya yang tidak direncanakan tapi timbul ya, contohnya denda, ganti rugi, itu masuknya ke overhead. Atau bisa juga
biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tak langsung lainnya. Ada 2 ya, biaya utama dan overhead. Nah, berdasarkan volume juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk menentukan harga pokok penjualan. Ada biaya tetap dan biaya variabel atau fixed cost dan variable cost. Kalau biaya tetap itu yang besarannya akan selalu tetap ya dan tidak berubah karena perubahan volume ataupun aktivitas yang dilakukan. Jadi semakin banyak aktivitasnya, volume produksinya malah akan semakin kecil ya ke pembagian biaya tetapnya. Contohnya misalkan sewa gedung. Sewa gedung kan tidak dilakukan setiap kali produksi ya, tapi sekali aja bayar, sewa gedungnya misalkan per 10 tahun, atau per 5 tahun, atau per tahun. Nah, itu kan tidak dibebankan setiap kali kita produksi ya. Makanya sewa gedung termasuk ke biaya tetap atau fixed cost. Oke. Untuk biaya variabel, kalau variabel kebalikannya dari biaya tetap. Dia itu akan dipengaruhi oleh volume atau besaran kegiatan atau produksi yang dilakukan ya. Semakin besar, produksinya, akan semakin besar juga biaya variabelnya. Pokoknya semua aktivitas yang berhubungan dengan, produksi, itu masuknya ke biaya variabel atau berubah dengan kenaikan, produk ya, kenaikan produksi. Contohnya biaya bahan baku yang kan meningkat kalau, jumlah produksinya juga meningkat ya. Kalau misalkan memproduksi 100.000 baju, nah 100.000 baju nih, pasti butuh kainnya juga lebih banyak, sehingga biayanya akan lebih banyak juga yang dikeluarkan. Oke, ini adalah biaya campuran satunya lagi. Nah, biaya campuran ini kalau bisa kalian tetapkan aja termasuk ke biaya tetap atau biaya tidak tetap. Tapi tetap saya akan jelaskan untuk biaya campuran ini ya. Jadi dia tuh memiliki karakteristik gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Artinya biaya ini mengandung komponen yang tidak berubah meskipun volume aktivitasnya berubah, ya, serta komponen yang berubah seiring dengan volume aktivitas. Jadi bisa 2 kondisi. Untuk komponen tetapnya itu, adalah bagian dari biaya campuran yang akan dikeluarkan secara konsisten, terlepas dari tingkat produksi atau aktivitasnya. Jadi tetap konsisten walaupun, produksinya meningkat, aktivitasnya juga banyak ya, tapi biayanya akan tetap, secara konsisten dikeluarkan. Untuk komponen variabel, bagian yang akan diubah seiring dengan peningkatan atau penurunan volume produksi atau penggunaan layanan. Kalau dicontohkan dari tagihan listrik nih, tagihan listrik itu bisa dibagi jadi 2, ada komponen tetap dan ada komponen variabel. Komponen tetapnya apa? Ya biaya administrasi atau biaya dasar yang harus dibayar setiap bulan. Tapi biaya variabelnya, komponen variabelnya itu, biaya pemakaian listrik yang meningkat seiring dengan penggunaan energi pada saat produksi ya. Kalau produksinya meningkat pasti biaya listriknya juga meningkat. Kalau komponen tetap ya misalkan biaya penerangan atau biaya administrasi, listriknya ya. Nah ini perbedaannya antara ketiga jenis biaya tadi, kalau biaya tetap itu akan selalu sama, setiap periodenya ya akan sama. Malah dia semakin banyak aktivitas, akan semakin menguntungkan untuk perhitungan, biaya tetapnya ya. Tapi kalau yang biaya variabel semakin tinggi aktivitasnya ya biayanya juga akan semakin besar untuk variabel. Mixed cost itu campuran ada biaya tetapnya yang harus dihitung dan ada yang, disebut dengan komponen variabel. Sekarang tadi kita sudah bahas biaya. Kita akan bahas sedikit tentang benefit ya. Nanti, kalau sudah mengetahui cost-nya berapa, benefit-nya berapa, itu bisa juga dijadikan salah satu analisis kelayakan usaha dari, perhitungan BC ratio atau, benefit and cost ratio-nya ya. Kalau positif berarti layak, tapi kalau negatif ya tidak layak dijalankan. Jadi benefit itu adalah namanya juga benefit manfaat ya atau keuntungan. Oke, untuk manfaat ini ternyata dibagi jadi 4. Ada manfaat secara langsung, manfaat tidak langsung, tangible dan juga intangible. Kalau manfaat langsung,
Itu adalah manfaat yang bisa langsung dirasakan atau bisa langsung didapatkan ya. Contohnya apa? Pembangunan, PLTA langsung kan kita bisa langsung merasakan aliran listrik ya, adanya distribusi listrik, atau pembangunan jalan tol, atau perlindungan daerah terhadap banjir nih contohnya. Manfaat tidak langsungnya apa? Efeknya multiplier ya, contohnya, karena ada pembuatan jembatan nih, karena ada pembuatan jembatan, daerah berkembang, industrinya semakin berkembang ya. Terus karena adanya pembangunan PLTA, maka tingkat pendapatan pemerintah dan pajak jadi meningkat. Ini manfaat tidak langsung yang terefek ya, yang terkena, dampak dari pembangunan tersebut, tapi dalam, segi yang positif, namanya juga benefit. Kalau manfaat tangible ini merupakan manfaat yang dapat diukur dalam bentuk satuan nilai, atau in terms of money-nya berapa ya, langsung bisa diukur berapa sih keuntungan yang diperoleh atau manfaat yang diperoleh. Kalau intangible kebalikannya, tidak bisa diukur oleh uang, tapi bisa dirasakan ya, bisa dirasakan manfaatnya. Contohnya perasaan aman terhadap banjir setelah adanya proyek, pembangunan ini ya, pembangunan daerah terhadap banjir nih, atau dengan dibangunnya taman ya, warga sekitar yang menjadi lebih rileks gitu. Pokoknya ada manfaat yang tidak bisa diukur dalam bentuk uang, intangible. Selanjutnya kalau sudah mengetahui apa itu pengertian cost dan juga benefit dan jenis-jenisnya ya, ini ada beberapa metode untuk menentukan harga jual produk ya, harga jual produk ada 5 metode. Yang pertama dengan cara di-markup pricing-nya atau harganya di-markup ya. Nah, untuk ini kita bisa bebas menyesuaikan mau berapa keuntungan yang kita inginkan, tapi dengan satu syarat, harus dihitung harga pokok, penjualannya ya, HPP-nya, harga produk per unitnya harus dihitung berapa per unitnya. Contohnya kalau yang ini, ternyata modal awalnya untuk 50, Anda memiliki 50 pasang sendal kayu tradisional, modalnya itu 56.000 per pasangnya. Nah, kalian harus tahu dulu modalnya berapa. Dari setiap pasang, kalian ingin dapat keuntungannya itu 20.000 tiap pasangnya ya. Berarti ya udah tinggal ditambahkan saja biaya modal dengan biaya markup yang diinginkan ya, 20.000. Jadi harga jualnya 76.000. Nah, kalau sudah mengetahui estimasi harga jualnya, kita bisa prediksi berapa keuntungan ataupun omset yang akan diperoleh dari usaha tersebut. PR-nya kalau yang ini harus benar-benar dihitung harga modalnya ya. Metode yang kedua ada cost, plus pricing. Kita tentukan cost-nya berapa nih, tambahlah dengan, pricing yang ingin kita atau laba yang kita inginkan. Nah, contohnya ini ya, ada ditambahkan, biaya operasional, ditambahkan tagihan atau pajaknya. Nah, baru ini adalah, cost-nya itu modal, biaya operasional, plus tagihan pajak. Nah, kita tambahkan dengan persen laba yang kita inginkan, persenannya itu dihitung dari modal yang dibebankan ya. Langsung ke contoh aja nih, contohnya kalian punya 100 pasang sepatu lari, harga modalnya itu 250.000. Nah, di toko terdapat 3 orang karyawan, setelah dihitung biaya operasional yang dibebankan, dari sepatu itu adalah 100.000 biaya operasionalnya. Tagihan listrik, internet, dan pajak itu 30.000. Nah, kemudian kalian ingin labanya itu 10%, misalkan labanya pengen 10% ya, dari setiap, sepatu yang terjual. Bebas ini persenannya mau berapa ya. Maka hasilnya itu berarti modalnya 250.000 ditambah biaya operasionalnya 100.000 karena tadi ada 3 karyawan, terus pajak, listrik, internetnya 30.000. Intinya dibebankan ke ini, ke cost-nya ya, selain di modal kalian bebankan biaya operasional, kalian bebankan juga tagihan atau pajak dan biaya lainnya. Baru ditambahkan, yang kita inginkan, 10% dari modal, dari 250.000. Maka harga jualnya jadi
405.000 ya, 405.000. Nah, modalnya itu cost-nya jadi bertambah 380.000. Nah, ini untuk contoh yang kedua di metode cost ditambah pricing. Cost plus pricing. Metode yang ketiga ini manufacturer suggested retail price. Ini sudah ditentukan oleh retail, oleh manufaktur ya, oleh perusahaannya. Pernah dengar HET, harga eceran tertinggi? Belum. 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 Paling sering saya temukannya di obat sih, di obat ya. Nanti kalian coba cek ada obat apa di rumah tapi yang masih utuh. Ada nggak harganya tertera di situ ya? Biasanya itu. Ini itu yang disebut dengan harga eceran tertinggi. Jadi harganya itu sudah ditentukan oleh si perusahaan atau ini ya manufakturnya sudah ditentukan. Nah, itu menjadi acuan untuk retail atau penjual menentukan harga jualnya. Jadi tidak perlu dihitung lagi oleh si penjual, tapi itu merupakan harga eceran tertingginya. Jadi jangan sampai jauh lebih rendah atau jauh lebih tinggi dari head yang sudah ditentukan ya, HET yang sudah ditentukan. Contohnya, jadi ini ada tujuannya. Tujuan saya jelaskan dulu tujuan dari metode ini ya. Untuk menstabilkan harga produk di pasaran. Kalau kita misalkan jualnya ayam geprek nih. Ayam geprek kalau dari satu atau ini ya yang paling mudah itu teh poci deh. Ya, mumpung mau buka puasa ya, gak apa-apa ya bahas teh poci. Itu kan banyak yang dia jual lagi ya, dia apa sih namanya beli beli apa ya ke distributor ya. Nah, itu kan harga jualnya pasti sama-sama 5.000 ya. Walaupun kita beli di teh poci, di mana ruko mana itu akan sama 5.000. Dan di setiap varian rasanya juga akan sama ya. Kecuali di mall mungkin ada ditambah tadi pajak ya. Nah, itu yang disebut dengan HET. Nah, tujuannya untuk menstabilkan harga produk di pasaran. Kalau di contohnya, kalau sering dilihat itu di sebuah obat ya. Kalau obat sering tertulis HET-nya berapa nih? Contohnya ditulis HET-nya 14.500. Nah, si penjual itu bisa acuan ini menjadi acuan harga jual bagi penjual. Jadi penjual bisa menjual di bawah sedikit ya, sedikit lebih rendah atau sedikit lebih tinggi dari HET-nya. Kalau lebih misalkan ini ya, contohnya penjual menjual 15.000, berarti lebih tinggi dari HET. Tapi jika produknya ingin lebih laku kan, lebih laku, kita bisa strategikan lebih rendah dari HET atau dijual 14.000. Kenapa? Karena misalkan obat ini dijual bukan hanya di toko kita, tapi toko kita pun misal apotek ya, apotek pun banyak ya. Dan apotek itu bisa dalam satu daerah ada berapa? Banyak sekali. Pasti konsumen juga membandingkan, walaupun beda 500 ya, di warung ini mah 15.000, di sana 14.000, pasti akan mengejar ke yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Gitu. Ya, jadi jangan sampai jauh-jauh dari HET. Pokoknya harganya ini sudah ditentukan oleh perusahaan ya, oleh manufaktur. Nanti coba deh dilihat di obat ada nggak sih price harganya atau di produk mana yang sudah tertera, yang sudah tertera harganya. Itu yang disebut dengan metode MSRP ini ya. Oke, metode keempat harga jual berdasarkan pasar. Nah, kalau ini eh, mengandalkan apa ya katanya atau pengalaman saya beli di sini misalkan nasi goreng ya nasi goreng saya beli harganya rata-rata berapa nasi goreng makanan lagi yang dibahas. Misal nasi goreng beli berapa di daerah kalian sekitaran berapa 15.000. 15.000 ada yang lebih murah nggak 13.000 ada, Bu. 13.000 ada 10.000 deh jadi lelang. Ya, jadi macam-macam ya harga nasi goreng. Nah, itu bisa jadi acuan untuk misalkan saya mau buka usaha nasi goreng juga.
Di sini 15.000, di sana 12.000, 13.000. Saya mau ini ya, mau jualnya samain deh 15.000. Jadi menentukan harganya itu berdasarkan pasarannya, ya, berdasarkan pasarannya. Oke, itu yang disebut yang berdasarkan pasar. Kita harus riset pasar dulu, tapi lebih baiknya kita tetap, menghitung ya biaya modalnya berapa, terus ditambah markup aja. Bisa jadi 20.000 di sana ya memang bahan-bahannya juga mahal gitu ya, bahan-bahannya juga mahal. Atau yang jual 15.000 bahan-bahannya murah, tapi ya keuntungannya sama aja, bisa aja gitu. Bisa juga pakai metode ini, harga jualnya berdasarkan pasaran, harganya berapa sih? Oke, kalau yang kelima, metodenya value based pricing ya, based pricing. Nah, di sini biasanya itu untuk produk-produk yang limited, limited atau bisa kita cara jualnya itu dilelang ya. Contohnya kalian punya action figure nih, limited edition, cuma ada 10 di dunia. Wah, lumayan keren. Nah, ketika barang itu dicari banyak orang atau banyak peminat, kalian jangan tentukan yang tadi, jangan tentukan berdasarkan, pasaran ya, berdasarkan tadi, cost plus pricing, tidak, tapi masukkan aja ke value based pricing. Artinya kalian pakai sistem lelang. Kalau cuma limited, tapi peminatnya banyak, pasti mereka yang akan menentukan harga, ya. Pasti mereka yang akan menentukan harga. Tentunya kalian juga ada mematok harga jual awal dulu, harga jual awalnya berapa. Tapi karena peminatnya banyak, pasti mereka akan lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi, gitu ya. Jadi pakainya value based pricing, based on pricing, gitu. Punya nggak yang limited? Atau udah pernah ikutan lelang? Pernahnya nge-war ya, nge-war beli apa gitu. Oke, lanjut, ternyata sudah mau maghrib ya teman-teman. Oke, ini contoh studi kasusnya di Prabot Kreatif mau produksi meja ya, produksi meja. Ada informasi seperti ini, beli 1 meter kubik kayu 700.000, triplek 250.000. Ini bahan-bahan untuk memproduksi meja ya. Beli paku, lem, perlengkapan lainnya 150.000. Upah tukang untuk pembuatan 10 meja 600.000, terus biaya rekening listrik 200.000. Dibagi menjadi 2, ada 60% untuk mesin, 40% untuk penerangan lah, penerangan. Biaya teleponnya 100.000 untuk 1 bulan, biaya upah tukang untuk 15 meja, 15 buah meja itu 900.000. Ada biaya gaji kepala tukang, pegawai pembantu dan lain-lain 1 juta ya per bulan. Ada depresiasi mesin juga dan fasilitas 500.000 per bulan. Nah, kita akan kelompokkan coba jadi berdasarkan biaya ya, berdasarkan biaya primer dan biaya overhead, tadi biaya fabrikasi berarti ya, berdasarkan biaya fabrikasinya. Terus kita akan kelompokkan berdasarkan volumenya ya, biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya variabel. Terus kita akan hitung biaya produksi untuk 1 unit mejanya, terus menghitung break even point atau berapa sih yang akan kita peroleh harus memproduksi berapa meja jika ingin balik modal, jika kita asumsikan harga jual mejanya 300.000. Masuk ya, tadi nanti dicoba buka aja itemnya apa aja. Nah, kalau berdasarkan fabrikasi kita ubah ya menjadi biaya primer, kelompokan, dan biaya overhead. Nah, biaya primer atau biaya utamanya itu yang langsung berhubungan dengan produk tersebut. Apa saja? Ya, meja kayunya ya, kayunya 700.000, terus triplek 250.000, biaya tenaga kerja langsung juga dimasukkan untuk 10 meja dan 15 meja 600.000 dan 900.000. Jadi biaya utamanya atau primernya 2.450.000. Nah, biaya overhead-nya itu biaya produksi tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya apa? Beli paku, lem, dan lain-lain masuk ya. Gaji kepala tenaga kerja, terus pegawai, sekian, bayar listrik, bayar telepon, dan depresiasi ke biaya overhead. Jadi total produksinya itu biaya primer ditambahkan biaya overhead ya, 4.400.000 untuk memproduksi 25 meja ya, 25 meja. Total biaya produksi untuk 1 unit meja, jadi kita hitung total biaya produksinya dibagi jumlah unit produksi. Tadi total biaya produksinya 4.400.000 ya.
meja yang diproduksi 25 unit. Jadi harga satu mejanya itu 176.000 per unitnya. 176.000 per unitnya. Oke, ini jika berdasarkan ini biaya berdasarkan fabrikasi ya, biaya primer dan biaya overhead. Bagaimana kalau berdasarkan volume ya, biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah, biaya tetapnya ini yang tidak akan berubah dengan menambahnya volume produksi. Itu termasuknya ke biaya tetap ya. Apa saja listrik penerangan kan tidak akan berpengaruh kalau produksinya pun banyak ya, penerangannya tiap malam ya segitu-segitu aja ya. 40%, 80.000. Tadi kan listrik dibagi 2 ya. Nah, telepon 100.000, gaji kepala tenaga kerja dan pegawai 1 juta dan depresiasi mesin 500.000. Nah, ini termasuk ke biaya tetapnya. Jadi totalnya sekian ya. Biaya variabelnya apa aja? Ya, apa saja sih yang akan berubah kalau jumlah produksinya juga berubah? Yang pertama itu ubah tenaga kerja untuk yang tadi 25 unit meja, 10 dan 15 unit meja ya ditotalkan jadi 1.500.000, atau bisa di-breakdown juga bisa kalian ya 10 dan juga 15. Terus beli kayunya 700.000, beli tripleknya sekian, beli lem, paku, dan listrik untuk produksi berarti ya, ini listrik untuk produksinya sekian. Oke, ini total jumlah biaya variabelnya. Jadi bisa mulai paham ya, apa itu biaya tetap dan biaya variabel. Kalau di sini biaya tetap itu yang tidak akan berubah dengan adanya perubahan jumlah produksi. Tapi kalau biaya variabel akan berubah jika jumlah produksinya juga berubah ya, berbeda. Oke, jadi kita hitung biaya variabel per unit produknya ya, total variable cost dihitungnya dari variabel ya, dari variable cost dibagi jumlah produksi. Jadi sekian dibagi 25 unit, 108.800. Berbeda dengan yang metode pertama ya. Metode pertama tadi 170-an ya, 176 per unitnya. Tapi kalau dengan metode ini, karena yang dihitung adalah dari total biaya variabel saja, tidak termasuk ke biaya tetapnya. Oke. Selanjutnya kita hitung BEP berapa sih yang harus kita produksi untuk bisa balik modalnya ya, untuk bisa balik modalnya. Di sini rumusnya adalah fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan biaya variabel per unitnya, biaya variabel per unit. Nah, biaya tetapnya tadi sekian ya, 1.600.000 sekian, dibagi ini, harga variabel per unitnya. Tadi kan harga jual kita 300.000 nih, 300.000 dikurangi dengan yang harga unit per produknya, 108.000. Oke, jadi BEP-nya 8,75 unit. Dibulatkan pasti ke atas, dibulatkannya harus ke atas ya. Kita harus memproduksi 9 unit meja jika ingin kembali modal biaya tetap kita ya, modal kita. Oke, itu saja yang harus dipahami untuk perkuliahan kedua ya. Ini untuk contoh-contoh laporan keuangannya tidak saya detailkan, tapi untuk jadi pengetahuan umum kalian aja. Nah, di sini saya ingin menjelaskan juga untuk di tugas pertemuan 2. Tugas pertemuan 2 itu kalian bentuk kelompok ada berapa orang nih? 4 orang atau berapa yang ambil ekotek? 5 ya kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi deh di Litera. Iya Bu, Ya, 5 Bu. 5 ya. 5 mau jadi 2 kelompok atau jadi 3? Mau jadi 2 kelompok atau 3? Apa aja Bu. 2. Berarti ada yang 2 orang, ada yang 3 orang ya. Nanti silahkan kalian bentuk sendiri kelompoknya, berarti jadi 2 kelompok ya, 2 dan 3 orang. Nah, Baik, Bu. buatkan contoh sebuah usaha kecil yang akan, kalau bisa sih yang ingin dilakukan atau yang sudah Anda lakukan deh, yang sudah kalian lakukan. Jadi bisa berpatokan mengacu ke tugas ini nanti kalau suatu hari sudah punya modal gitu ya. Nah, kelompokkan biayanya berdasarkan biaya primer dan juga biaya overhead yang tadi ya. Hitung juga sampai ke biaya produksi per unitnya jadi berapa.
Terus kelompokkan berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel. Hitung harga jualnya dan hitung harga jual ini kalian pilih salah satu metode dari 5 metode tadi. Misalkan ada yang markup pricing atau yang cost and pricing-nya ya, ditambah pricing-nya atau biaya pasar survei pasar. Nah, itu. Pilih salah satu metodenya dari kelima metode yang sudah dijelaskan untuk menentukan harga jual. Nah, yang kedua hitung break even point-nya sampai hitung ke break even point ya. Berarti yang di biaya tetap dan tidak tetap variabel ini sampai hitung juga harga unit per unitnya, per produksi ya, per unit. Sama seperti contoh yang tadi kita bahas, tapi bedanya ditambahkan dengan menentukan harga jualnya. Pilih salah satu metodenya, gitu aja. Udah ada bayangan mau usaha apa atau sudah punya usaha apa? Izin bertanya, Bu. Ya, Usahanya harus barang ya? Nggak bisa jasa gitu? jasa boleh, Boleh. Oke. boleh. Jasa boleh. Kalau jasa produknya apa sih? Produknya kayak apa? Maintenance paling? Atau eh, ngebantu desain? Tapi tetap ada target ya, tiap bulannya harus ada berapa kalian menangani maintenance gitu. Ada ya? Eh, mungkin iya. Ya, harus ada sih nanti biar bisa mengetahui BEP-nya harus berapa untuk tetap untung ya. Harus berapa kalian menangani maintenance atau yang tadi jasa apa lagi ya? Desain ya. Harus berapa desain yang kalian buat. Bisa eh, tidak hanya barang, jasa juga bisa. Yang penting kalian harus tahu. Nah, itu susahnya jasa tuh itu apa sih target yang kalian kejar ya? Harus sampai bisa mengasumsikan atau menganalisis sampai ke sana. Oke, nanti yang petugas ini akan berlanjut untuk UTS. Jadi UTS akan tetap dibahas ini dan ditambahkan beberapa perhitungan setelah kita belajar lebih lanjut. Ini untuk proyek UTS. Ya, selesai. Ada lagi teman-teman yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Satu lagi siapa yang nggak hadir ya? 1, 2, 3, 4. Saya cek dulu literanya nih. Setelah ini nama kelompoknya langsung di-share di grup karena akan langsung saya masukkan ke litera ya. Oh, Risma nih yang nggak hadir. Risman tidak hadir. Daniel, Randi malah belum absen. Giri dan juga Dani. Oke, sip. Tinggal siapa yang belum Randi aja. Ya, cukup teman-teman. Cukup jelas ya. PR-nya berarti list dulu kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2 di grup. Nanti akan saya masukkan ke litera. Oke, kayaknya kalau nggak ada pertanyaan jelas ya. Atau udah ada yang di luar lagi beli buat bukaan. Cukup sih sementara memang. Cukup ya. Tinggal Oke, kelompoknya aja, orang-orangnya apa aja. siap. Minta tolong ya sama siapa aja lah, boleh lah di grup pokoknya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat ya. Kalian memperoleh manfaat, begitupun dengan saya. Banyak sekali ilmu baru yang kita sharingnya hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat berbuka.
Kak, sehat selalu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.